Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eis, yang mana saat itu dia tengah syok melihat kamar apartemennya hancur berantakan. Sebelumnya kamar tersebut ia sewakan pada seseorang dan saat ini orang tersebut sudah pergi ke negara asalnya. Kemudian, sang calo yang bernama Dudung pun memberi saran pada Eis agar lebih baik jika Eis menyewakan rumah yang dia tinggali saat ini. Karena harga sewa rumah tersebut pasti sangat tinggi dan nantinya uang tersebut bisa untuk memperbaiki apartemen ini dan menutupi hutang pinjol yang saat ini menjerat keluarga Eis. Mendengar itu Eis pun sedikit bingung karena rumah yang dia tinggali saat ini adalah rumah peninggalan orang tua suaminya. Namun beberapa hari kemudian, Eis pun mencoba berbicara pada suaminya yang bernama Asep. Dia pun membujuk suaminya agar mau menyewakan rumah yang mereka tinggali. Terlebih beberapa hari ke belakang, Eis telah membuat janji dengan seseorang yang mau menyewa rumah itu dengan harga tinggi. Pada awalnya Asep pun enggan menyewakan rumah tersebut. Namun karena istrinya sudah terlanjur membuat janji, dengan terpaksa dia pun harus menemui calon penyewa tersebut. ขอแค่ครั้งเดียวนะวินลองเจอคนเช่าดูก่อน Singkat waktu, saat pulang menjemput anaknya yang bernama Neneng, Eis pun mendapati Asep sedang berbincang dengan si calon penyewa. Dan di sana dia pun sempat melihat Asep yang diberikan sebuah buku oleh orang tersebut. Namun saat itu Eis pun tak memperdulikan hal itu, karena yang lebih aneh saat itu Asep begitu mudahnya menyetujui rumah itu disewa oleh orang tersebut. Karena bagaimana tidak, sebelumnya Asep bersikeras bahwa dia tak akan menyewakan rumah itu. Di sini diketahui bahwa calon penyewa rumah itu bernama Nut dan ibunya yang bernama Ratri. Nut merupakan seorang dokter, sementara ibunya adalah seorang pensiunan dokter. Sebulan kemudian, Asep dan Eis pun mulai berkemas untuk pindah ke apartemen. Lalu sebelum pergi, Eis pun sempat berpamitan dengan tetangganya yang bernama Biiti. Bye bye kak. Singkat waktu, terlihat mereka pun sudah tinggal di apartemen dan saat itu mereka sedang merayakan ulang tahun Neneng yang ke-7. Eis pun memberikan kado berupa boneka untuk Neneng, namun sayangnya Neneng tidak menyukainya karena dia ingin boneka guri yang seperti pada gambar tersebut. บุริแบบนี้ใส่ชุดเจ้าหญิงสีฟ้า Sesaat kemudian, setelah Neneng tertidur, Eis menghampiri Asep dan mengajaknya mantap-mantap. Namun saat itu Eis dikejutkan dengan sebuah tato yang ada di dada Asep. Lantas Eis pun bertanya sejak kapan Asep membuat tato tersebut. Dan saat itu Asep pun menjawab bahwa tato itu baru saja dibuat karena dia ditantang oleh teman-teman kantornya. Keesokan harinya, Eis kembali ke rumahnya untuk mengambil foto keluarga yang tertinggal di sana. Dia pun disambut dingin oleh Dokter Nut. Bahkan setibanya di dalam, dia pun merasakan beberapa kejanggalan. Dan yang lebih mengherankan, saat itu Eis melihat tato di pundak Dokter Nut yang sama persis dengan tato milik suaminya. Kemudian Dokter Nut pun pergi ke dalam rumah untuk mengambil beberapa surat yang ditujukan untuk Eis. Dan di saat itu, tiba-tiba Eis mendapat WA dari Biiti yang menyuruhnya mampir terlebih dulu. Lalu tak lama kemudian, Dokter Nut pun kembali dengan membawa beberapa surat. Namun anehnya surat tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Di sini Dokter Nut pun meminta maaf karena dia sudah membuka surat itu karena dia pikir surat itu untuk dirinya. Lalu sebelum pergi, Eis pun mampir ke rumah Biiti. Di sana Biiti menunjukkan bulu gagak hitam yang tergantung di depan pintu rumah Eis. Dia pun berkata bahwa simbol burung gagak biasanya erat kaitannya dengan ilmu hitam. Selain itu, Biiti pun berkata bahwa belakangan ini dia selalu melihat keanehan yang terjadi di rumah Eis. Pada siang hari rumah itu nampak sepi, namun setiap jam 4 pagi Biiti selalu melihat aktivitas mencurigakan di dalam rumah dan selalu disusul dengan banyaknya burung gagak yang terbang di atas rumah Eis.
Bahkan anjing milik BET pun selalu menggonggong. Dan naasnya pada suatu pagi BET menemukan anjingnya telah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Mendengar semua itu, Eis pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang mereka lakukan di rumahnya. Lalu setibanya di apartemen, karena penasaran Eis pun mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Dr. Nut dan Dr. Ratri. Namun anehnya nama mereka tidak bisa ditemukan karena tidak terdaftar dalam ikatan kedokteran. Lalu sesaat kemudian Eis pun berbicara pada Asep tentang keanehan-keanehan yang dia alami dan dia dengar dari BET. Bahkan Eis pun berkata bahwa Dr. Nut mempunyai tato yang sama dengan Asep. Mendengar itu Asep pun seakan tak peduli. Dia pun berkata bahwa kesamaan tato mereka mungkin hanya kebetulan. Malam harinya, Eis pun terbangun karena saat itu Neneng terbangun dan mengatakan bahwa di kamar itu ada seseorang. Dirasa Neneng hanya ngigo, Eis pun menyuruh Neneng untuk kembali tidur. Dan di saat itu pula, Eis pun mendapat kiriman video dari BET yang memperlihatkan Dr. Latri yang seperti sedang melakukan ritual. Namun sepertinya saat itu BET ketahuan sedang merekam aktivitas mereka. Karena saat kembali dihubungi, BET tidak membalas pesan dari Eis. Eis pun pergi ke ruang tengah untuk memberitahukan hal itu pada Asep. Namun saat itu Asep tak berada di sana. Kemudian Eis pun mencoba menelponnya. Tiba-tiba Asep pun masuk dan dia pun mengatakan bahwa dia habis membuang tikus yang dia tangkap di kamar mandi. Mendengar itu Eis pun percaya saja, walaupun dalam hatinya dia bertanya-tanya karena saat itu Asep membawa buku merah pemberian dari Bu Ratri. Kemudian Eis pun kembali melihat ponselnya. Dan saat itu tiba-tiba BET menghapus video yang tadi dia kirim. Dan tak lama kemudian WA BET pun langsung tidak aktif. Dirasa sesuatu yang buruk telah terjadi pada BET. Keesokan harinya Eis pun mendatangi rumah BET. Dan setibanya di sana dia pun tak mendapati keberadaan BET. Hingga sesaat kemudian tiba-tiba Dr. Nut menghampiri Eis. Di sana dia pun berkata bahwa BET sedang mudik ke kampung halamannya. Mendengar itu Eis pun merasa heran karena setahu dia BET tidak mempunyai kampung lain selain di sini. Sekembalinya ke apartemen, Eis pun mendapati boneka Guri yang tempo hari diinginkan oleh Neneng, yang ternyata boneka itu diberikan Asep untuk Neneng. Di sini lagi-lagi Eis pun merasa heran karena boneka seperti itu merupakan boneka langka. Malam harinya, Eis terbangun karena saat itu dia mendengar alarm dari ruangan tengah dan saat itu waktu menunjukkan pukul 3.45. Kemudian Eis pun melihat gelagat Asep yang mencurigakan dan dia pun berniat mengikuti Asep. Namun sialnya saat itu Eis tak sengaja berisik dan hal itu membuat Asep kembali tidur. Lalu sesaat kemudian Eis pun melihat sosok menyeramkan di cermin yang terlihat seperti menggoreskan sesuatu di dada Neneng. Dan benar saja, keesokan harinya tiba-tiba muncul luka aneh di dada Neneng. Asep yang melihat hal itu terlihat cuek dan Eis pun semakin mencurigainya. Karena semakin penasaran, malam berikutnya Eis sengaja tidak tidur untuk melihat apa yang suaminya perbuat. Hingga di jam 3.45, Eis pun kembali mendengar bunyi alarm yang disusul oleh kepergian sang suami. Melihat itu, diam-diam Eis pun langsung mengikuti kemana suaminya pergi. Setibanya di lantai paling atas, sontak saja Eis pun terkejut melihat apa yang diperbuat oleh Asep. Yang mana saat itu Asep terlihat seperti sedang melakukan ritual. Bahkan tak hanya itu, Eis pun melihat sosok bocil menyeramkan yang tiba-tiba ngebaguk di hadapannya. Tak mau ketahuan Asep, Eis pun segera kembali ke kamarnya dan pura-pura tidur.
Lalu keesokan paginya, diam-diam Eis mengambil buku suaminya dan membukanya di kamar mandi. Namun anehnya tak ada isi apapun dalam buku tersebut. Lalu Eis pun berniat menyembunyikan buku itu karena saat itu Asep mulai sadar bahwa bukunya tidak ada di dalam tasnya. Namun saat Eis membuka lemari, sontak dia pun kaget karena di sana terdapat barang-barang yang biasa digunakan oleh pemuja Saiton. Setelah melihat semua itu, Eis pun mulai depresi dan tak bisa lagi berpikir jernih. Bahkan siang harinya saat dia menjemput Neneng di sekolah, dia melihat Neneng yang saat itu sedang bersama Bu Ratri. Namun saat dia menghampirinya, tiba-tiba mereka sudah menghilang. Sontak saja Eis pun panik dan terus memanggil Neneng. Hingga sesaat kemudian Neneng pun datang dan berkata bahwa dia baru saja keluar dari kelas. Mendengar itu Eis pun tak percaya. Dia pun yakin bahwa yang dilihatnya barusan bukan halusinasi. Terlebih saat itu dia mendapati simbol segitiga yang ada di pundak Neneng. Tak mau sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya, Eis pun memutuskan untuk membawa Neneng ke rumah orang tuanya. Eis pun menyuruh Neneng menunggu di mobil sementara dia sendiri pergi ke kamar apartemen untuk berkemas. Lalu saat Eis kembali ke mobil, sontak dia pun kaget karena Asep sudah berada di sana. Kemudian mereka pun terlibat pertengkaran. Bahkan saat itu Eis pun mengatakan bahwa dia sudah tahu jika Asep menganut sekte sesat. Asep pun tak bisa mengelak. Namun saat itu dia melarang Eis untuk pergi. Walaupun pada akhirnya Eis pun tetap memutuskan untuk pergi. Saat di perjalanan Eis pun menelpon ibunya, namun saat itu dia mendapat kabar bahwa Asep telah berada di sana. Mendengar itu Eis pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Di sana Neneng sempat berbicara pada Eis bahwa dia ingin kembali bertemu ayahnya karena dia harus membantu ayahnya. Eis pun bertanya apa maksud perkataan Neneng, namun saat itu Neneng tidak menjawabnya. อิงบอกแม่ได้นะลูก อิงบอกแม่ได้นะ Keesokan paginya, Eis menemui temannya yang bernama Bobby, yang mana sebelumnya dia sempat meminta bantuan Bobby untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok Bu Ratri. Lalu setelah Bobby telusuri, ternyata selama ini Bu Ratri telah memanipulasi identitasnya, dan nama dia sebenarnya adalah Rapapon. Eis pun kembali ke hotel, namun saat itu Neneng telah hilang dan menurut keterangan penjaga hotel, Neneng telah pergi bersama ayahnya. Mendengar itu Eis pun pulang ke apartemennya, namun lagi-lagi Neneng pun tak ada di sana. Hingga sesaat kemudian Eis malah melihat darah di bawah tempat tidurnya. Dan setelah dia buka, sontak dia pun kaget karena di sana terdapat simbol sekte sesat. Kemudian Eis pun pergi ke rumahnya. Namun setibanya di sana dia pun kaget karena rumahnya sudah berantakan. Lantas dia pun segera menghubungi Dudung dan saat itu dia pun mendapat info bahwa Bu Ratri telah pindah ke tempat lain. Mendengar itu Eis pun meminta bantuan pada Dudung agar diantarkan ke tempat Bu Ratri yang baru. Namun saat di perjalanan, Eis pun melihat tato di tubuh Dudung dan di saat itu pula Eis pun sadar bahwa Dudung adalah salah satu anggota sekte tersebut. Saat itu Eis pun mencoba mengelabui Dudung dengan berpura-pura ingin muntah agar Dudung menghentikan mobilnya. Dan setelah itu dia pun mencoba melarikan diri, namun sayangnya Dudung berhasil melumpuhkannya. Kemudian Dudung pun memasukkan Eis ke dalam koper dan membawanya ke suatu tempat. Kemudian kita akan dibawa flashback ke 11 tahun sebelumnya. Sebelum pernikahannya dengan Eis, ternyata Asep adalah seorang duda yang sudah mempunyai anak perempuan. Anak itu bernama Jenong dan Asep benar-benar sangat menyayanginya. Namun pada suatu hari, malapetaka pun terjadi pada Asep karena saat itu dia harus kehilangan Jenong untuk selamanya. Jenong meninggal karena tersengat listrik di kamar mandi dan Asep pun sangat merasa bersalah. Karena hari itu dia membiarkan Jenong mandi sendirian. Setelah kejadian itu Asep pun merasa depresi dan selalu dihantui rasa bersalah.
Hingga setelah beberapa saat, dia pun dipertemukan dengan Euis yang akhirnya menjadi pendamping hidupnya. Kehadiran Euis pun perlahan mengobati luka Asep. Terlebih mereka pun dikaruniai neneng yang tentunya membuat pernikahan mereka semakin sempurna. Namun setelah neneng beranjak dewasa, Asep pun selalu melihat neneng yang seperti berbicara dengan seseorang dan selalu menyebut nama Jenong. Hal itu tentu kembali membangkitkan ingatan Asep tentang Jenong. Hingga pada suatu hari, Asep pun naik ke loteng rumahnya dan ternyata di sanalah Asep menyimpan barang-barang milik Jenong, termasuk boneka guri yang tempo hari dia berikan pada neneng. Dia menyimpan barang-barang itu bertahun-tahun dan tanpa sepengetahuan Euis. Maka dari itu, pada awalnya dia tidak ingin rumahnya disewa orang lain. Akan tetapi, kedatangan Bu Ratri saat itu merubah semuanya. Saat pertama kali masuk, Bu Ratri dapat merasakan bahwa arwah Jenong masih berada di rumah itu. Ia pun mengatakan hal itu pada Asep dan di sana Bu Ratri pun menawarkan jika Asep ingin kembali bertemu dengan Jenong, maka dia harus menjadi pengikutnya. Maka dari itu, dengan sangat mudahnya Asep pun menyewakan rumah itu pada Bu Ratri dan dia sendiri pun akhirnya menjadi pengikut sekte itu. Kembali ke masa sekarang, ternyata saat itu Asep dan Neneng berada di rumah BIT karena sebelumnya Dr. Nut menyuruh dia datang ke sana. Dia pun sengaja bekerja sama dengan Dudung untuk membawa Euis ke tempat lain agar Euis tidak menemukan keberadaan mereka. Lalu sesaat kemudian, Dr. Nut pun mengajak Asep kembali ke rumahnya untuk segera mempersiapkan ritual. Yang ternyata saat itu Asep berniat melakukan ritual untuk kembali membangkitkan arwah Jenong. Dan tubuh Nenenglah yang akan menjadi inangnya. Asep pun tega menjadikan Neneng sebagai inang karena dia percaya perkataan Bu Ratri sebelumnya, bahwa satu tubuh bisa ditempati oleh dua arwah. Dan hal itu sama sekali tak akan mempengaruhi Neneng. Setelah semuanya siap, Dr. Nut pun menyuruh Asep untuk membuat simbol di tubuh Neneng. Lalu setelah itu Asep pun turun ke bawah dan tanpa diduga di sana dia bertemu dengan BIT. Dia pun mengajak BIT berbincang, namun saat itu tiba-tiba BIT malah menusuk Asep. Karena usut punya usut, ternyata BIT sudah terpengaruh oleh ajaran Bu Ratri dan saat ini dia sudah menjadi pengikutnya. Hingga sesaat kemudian, Bu Ratri pun muncul dan mengeluarkan boneka kayu dari dalam peti. Kemudian dia pun berkata bahwa dalam boneka itu dia menyimpan arwah anaknya yang bernama Uun yang mati tenggelam beberapa tahun silam. Di sini akhirnya diketahui bahwa sebenarnya arwah yang akan Bu Ratri bangkitkan saat ini adalah arwah Uun. Dia pun sengaja membohongi Asep dengan berkata bahwa dia akan membantu Asep untuk membangkitkan arwah Jenong. Hal itu dia lakukan agar Asep mau membujuk Neneng supaya Neneng mau menjadi inangnya. Karena ternyata selama ini Dr. Ratri telah mengawasi Neneng. Karena menurut penerawangannya, Neneng adalah orang yang tepat untuk menjadi inang arwah anaknya. Maka dari itu dia pun sengaja menyewa rumah Asep untuk mempermudah rencananya. Setelah semuanya jelas, Bu Ratri pun memulai ritualnya karena saat itu waktu telah menunjukkan pukul 3.45. Sementara di tempat lain, terlihat si Dudung yang berniat menghabisi Euis. Dia pun mengambil ponsel milik Euis dan membuangnya ke sungai. Namun saat dia kembali, ternyata Euis sudah tak berada di sana. Sontak Dudung pun panik dan mencari keberadaan Euis. Yang ternyata saat itu Euis pun sedang bersiap untuk menyerang Dudung. Kembali ke rumah Asep, Bu Ratri dan Dr. Nut pun sedang memulai ritualnya. Bersamaan dengan itu, Asep yang baru tersadar pun langsung menuju ke lantai atas dengan membawa sebuah gunting. Hingga sesaat kemudian dia pun menyerang Dr. Nut yang saat itu keluar dari kamar. Namun sialnya saat itu Dr. Nut mampu melumpuhkannya. Kemudian Dr. Nut pun mendapat pesan dari Dudung yang mengatakan bahwa dia telah berhasil menghabisi Euis. Lantas Dr. Nut pun membalas pesan itu dan menyuruh Dudung untuk datang ke rumah Asep.
Namun tanpa dia duga, ternyata yang mengirim pesan itu adalah Eis yang telah berhasil menghabisi Dudu. Tanpa pikir panjang, Eis pun langsung OTW ke rumahnya. Dan singkat cerita, Eis pun tiba di rumahnya. Dia pun langsung mengambil palu dan beberapa kaleng gas yang kemudian dia panaskan di microwave. Hingga sesaat kemudian gas tersebut pun meledak dan ledakannya didengar oleh Dr. Nut yang saat itu juga langsung turun ke bawah. Melihat itu Eis pun segera naik dan berusaha menggagalkan ritual yang saat itu masih berlangsung. Akan tetapi saat itu dia sempat dicegah oleh beberapa makhluk tak kasat mata yang kemudian membanting tubuhnya. Eis pun tak menyerah. Kemudian dia pun mencoba menghancurkan boneka kayu yang tergeletak di samping Neneng. Dan di saat itu pula terlihat Neneng yang sepertinya mulai dirasuki arwah lain. Arwah Uun pun sempat keluar dari boneka itu dan mencekik leher Eis. Namun saat itu Eis berhasil menghancurkan boneka itu dan saat itu juga arwah Uun pun menghilang. Namun tanpa Eis sadari, Neneng pun telah sepenuhnya dirasuki arwah lain. Bu Ratri pun sempat menyerang Eis, namun saat itu Eis mampu mengatasinya dan dia pun segera membawa Neneng dari sana. Namun saat itu dia pun dihadang oleh Dr. Nut dan Bu Ratri yang kembali mengejarnya. Namun tiba-tiba hingga sesaat kemudian tiba-tiba Neneng pun bangkit dan menghabisi Dr. Nut dan Bu Ratri. Singkat waktu, Eis dan Neneng pun berada di rumah sakit dan saat itu Eis akhirnya mengetahui bahwa Asep sudah mempunyai anak sebelum dia menikah dengannya. Lalu sesaat kemudian Eis pun menghampiri Neneng dan saat itu dia menemukan foto Asep yang sedang bersama Jenong. Kemudian Eis pun berniat memberitahu Neneng bahwa ayahnya telah almarhum. Namun tiba-tiba saat itu Neneng memanggil Eis dengan sebutan Bibi, yang artinya bahwa arwah yang saat ini berada dalam tubuh Neneng adalah arwah Jenong dan arwah Neneng sendiri entah kemana. Menyadari itu sontak Eis pun menangis karena dia telah kehilangan Neneng. Namun meski Neneng yang sekarang bukan lagi anaknya, dengan perlahan Eis pun mencoba menerima kenyataan itu. Dia pun menyayanginya seperti menyayangi Neneng sebelumnya dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Lalu setelah itu, film pun selesai.